Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusman Geometri di program Cerita Geometri, inspirasi untuk surveyor seluruh Indonesia. Alhamdulillah, saya sekarang sedang di Surabaya dan diterima dengan baik oleh keluarga besar SMK Negeri 2 Surabaya, dan spesial banget saya sedang bersama Pak Yun, biasa dipanggil Pak Yun nih Pak. Betul. Dipanggil Pak Yun, akrab dipanggil Pak Yun, dan ini mungkin ditokohkan juga Pak di sini Pak. Karena ini langsung diutus oleh Ibu Kepala Sekolah betul. untuk mewakili SMK Negeri 2 di podcast kita Cerita Geometri, yang insya Allah nanti kita akan banyak membahas tentang apa sih keterkaitannya survei pemetaan dan bagaimana pentingnya alat-alat survei di SMK Negeri 2, khususnya nanti di jurusan tertentu. Mungkin Pak Yun akan cerita. Pak Yun ini nama lengkapnya Pak Yunaidi Supriyanto, SPD MT. Terima kasih. Dan beliau sebagai Kepala Bursa Kerja Khusus SMK Negeri 2 Surabaya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Alhamdulillah, selamat datang. Salam kenal Pak. Salam kenal, selamat datang di SMK Negeri 2 Surabaya. Masya Allah, terima kasih Pak atas sambutannya dan penerimaannya kepada kami teman-teman dari Geometri. Saya dari Bandung Pak, tadi semalam saya berangkat, langsung kereta pagi, tujuannya khusus ke sini Pak. Oke. Luar biasa ya. Setelah pesta berarti ya. Luar biasa Pak. Gitu, dan ini apa namanya, program ini memang masuk ke tema kita di kuartal 3 itu adalah untuk momennya kita mengadakan kegiatan Pak. Ada SMK atau kita sebut biasanya kelas geometri. Kelas geometri. Jadi geometri nanti apa namanya, biasanya ngisi Pak kegiatan mengajar alat survei ke teman-teman siswa SMK, dan kita juga ada program untuk kampus Pak, perguruan tinggi, itu namanya kuliah geometri. Mungkin nanti juga kita ada schedule di sini. Siap. Pak. Nanti dari tim Surabaya akan bawa alat-alat khusus, alat-alat survei, kita akan kasih pengalaman terbaik buat teman-teman di sini Pak. Oke. Biar openingnya nggak terlalu banyak, saya pengen lebih kenal lebih jauh nih dengan Pak Yun. Gimana Pak Yun? Pak Yun ini sejak kapan sih di SMK 2? Nggih, terima kasih ya, Pak. Perkenalkan saya Yunaidi Supriyanto. Kalau di SMK 2 ini diamanahkan menjadi Ketua Bursa Kerja Khusus atau BKK SMKN 2 Surabaya. Namun selain Ketua BKK juga sebagai staf atau pengajar di jurusan TKB, Teknologi Konstruksi Bangunan, yang di situ ada 2 sub program keahlian. Yang pertama DPIB, Desain Permodelan Informasi Bangunan, yang kedua TKP, Teknik Konstruksi Bangunan, Perumahan, mohon maaf. Properti ya Pak ya? Properti itu utamanya yang kemarin. Kalau subnya itu DPIB dan TKP, Teknik Konstruksi dan Perumahan. Ya, kalau DPIB itu arahnya ke desain, jadi interior, eksterior, high rise building, seperti itu. Kalau TKP ranahnya ke pengawas, pelaksana, kemudian yang paling kecil mandor lah Pak. Wah, mandor pelaksana itu yang luar biasa ya. Lulusan-lulusannya juga alhamdulillah. Sejak tahun kapan Pak jurusan? Kalau itu ada kira-kira Pak mungkin dari kurikulum yang baru ya, kurikulum 2013 sebetulnya. 2013 itu sudah ada, tapi pergantian Pak. Kalau dulu itu TGB, Teknik Gambar Bangunan, di-upgrade menjadi DPIB. Kalau yang TKP dulunya adalah KKY, Konstruksi Kayu, di-upgrade menjadi KGSP, tapi yang 4 tahun. Konstruksi gitu ya? Gedung, sanitasi dan perawatan. Setara vokasi lagi Pak ya? Betul, ya, di ranah itu di tahun itu memang untuk ke arah vokasi sebetulnya yang ke-4 tahun. Namun ada kebijakan baru, dikembalikan lagi ke 3 tahun. Nah, namanya menjadi TKP, Teknik Konstruksi dan Perumahan. Kalau Bapak sendiri Pak,
pertama kali ngajar di sini tuh tahun berapa Pak? Wah, ini luar biasa ini. Harus membuka halaman yang paling awal nih. Ini kisi-kisi aja Pak. Ya, alhamdulillah saya dipercaya, diamanahkan mulai 2010 awal. 2010 Pak. Sampai hari ini alhamdulillah tidak pernah pindah. Jadi mulai 2010 itu mulai dari yang paling bawah. Kemudian alhamdulillah di tahun 2019 ada seleksi dan lain sebagainya. Di saat ini sudah termasuk ASN Pak. Iya. Ini loh, saya ingin sedikit menggelitik Pak tentang Pak Yun sendiri. Kok mau sih Pak jadi guru Pak? Nah ini Pak ya. Cerita yang luar biasa ini Pak. Pak. Ini harus jadi inspirasi karena kebanyakan Pak teman-teman dari magister teknik khususnya fokusnya di proyek misalnya betul. Ya ini benar-benar profesi tempat tanja jasa Pak kalau guru ini Pak. Gimana Pak menurut Bapak Pak ini Pak? Kalau diulang kembali itu memang luar biasa Pak. Jadi dukungan orang tua ya tentunya ya. Jadi orang tua itu juga pengaruh Pak, pengaruh luar biasa. Dan selama perjalanan saya menjadi guru pun disupport oleh keluarga tercinta ya, secara khusus karena saya sudah berkeluarga, berarti istri mendukung. Awalnya memang berniat menjadi guru, tapi tidak menentukan gurunya guru apa. Karena selain pengajar, saya dulu juga ikut di lembaga Pak. Jadi masuk ke program pemerintah yang berswadaya dengan masyarakat. Salah satunya ya guru orang dewasa. Nah sebelumnya itu ke proyek juga. Ke proyek juga. Karena pasti praktisi ya, juga. Backgroundnya memang proyek, betul. Proyek-proyek kecil, Pak. Normal ya. Karena saya juga lulusan sini. Saya lulusan SMK Negeri 2. Ya, alhamdulillah. Tahun 2000 lulus 2003. Kemudian melanjutkan ke Universitas Negeri Surabaya, mengambil jurusan yang sama, PTB, Pendidikan Teknik Bangunan. Kemudian melanjutkan lagi di S2, mengambil yang sama juga, Magister Teknik. Dan di sini luar biasa pengabdian. Kalau dikatakan mengabdi ya memang guru, mengabdi. Tapi saya tidak mengambil pengabdinya, saya mengambil hobi sebetulnya. Masya Allah, ada panggilan jiwa. Panggilan jiwa itu pasti, tapi selama ini saya selalu mengarahkan ke hobi Pak. Karena bagaimanapun juga kalau hobi apapun itu pasti lebih disukai. Ini poin penting teman-teman. Ya, kerja itu harus hobi. Cintailah pekerjaan kita ya Pak. Betul. Jadi kadang Pak memang kalau memang koneksinya nggak dapet nih antara kecintaan terhadap pekerjaan dengan berbeda dengan hobi di luar itu misalnya Pak ya. Itu kadang kerjaan tuh jadi beban Pak ya. Bapak itu kayaknya awet muda juga nih. Alhamdulillah, karena setiap tahun siswanya kan ganti-ganti Pak. Nah itu ketemu yang baru lagi. Jadi awet kalau di Jawa itu awet nom katanya. Wah, awet nom. awet muda. Betul. Kebawa terus ya kan suasana generasi anak muda itu semangatnya terus menular gitu Pak. Dan ini luar biasa Pak. Sedikit sekali teman-teman yang memang memilih dari teknik itu mengambil profesi jadi pengajar, jadi guru itu Pak. Jadi memang ternyata panggilan jiwa ya Pak. Panggilan jiwa. Mulai dari awal memang kepingin jadi guru, berniat untuk memberikan ilmu yang bermanfaat. Karena kalau menurut ajaran Islam kan seperti itu, ada 3 hal yang ditinggalkan. Nah, saya mengambil salah satunya. Salah satunya yang akan jadi investasi ya, terus. Mudah-mudahan. Investasi terus menerus yang tiada hentinya, ilmu itu ya Pak ya. Ya, ilmu yang bermanfaat yang luar biasa. Luar biasa. Ini inspirasi buat teman-teman karena kebanyakan Pak katanya kalau sudah di dunia proyek dapat ilmu itu bagi-bagi itu agak-agak sulit. Betul. Wah, nanti dicuri apa ini Bapak malah diumbar gitu ilmu itu. Luar biasa, ini juga bagian dari inspirasi buat teman-teman nih. Selain nanti kalaupun memang di bidang teknik ini tidak memilih jalur proyek ataupun engineer lanjut ke proyek, itu bisa juga jadi guru. Iya. Bisa jadi dosen ya kan? Bisa.
Sama juga itu Iya. itu malah pengabdiannya sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan Betul, angka luar betul. biasa. Dan sebetulnya guru itu kan tidak harus menetap di instansi ya. Seperti Bapak juga ini guru, bagi saya guru, Masya Allah. karena saya belum pengalaman di dunia geometrik ya. Geodesi Ya, geospasial, ya. secara khusus ya, karena kita kan umum konstruksi bangunan, struktur, Iya. apalagi ke arah desain saja. Oke. Tapi secara khusus kita enggak. Nah, begitu jenengan ke sini dan tim, nah ini luar biasa. Saya yang jadi siswa, nah, jenengan dan tim yang jadi guru nanti gitu Pak. Oke Pak, nanti kita sharing lah tentang Siap, bagaimana ternyata perkembangan teknologi di alat survei atau pengukuran itu sudah sangat luar biasa Pak sebetulnya. Dan ini yang menjadi concern kami di geometri, kita bidangnya fokus di survei pemetaan dan juga pengadaan alat-alat survei. Kami disupport juga oleh brand-brand ternama Pak, dari Amerika, dari Jepang, dari Eropa, dari Cina gitu. Dan juga produk-produk anak bangsa juga kita juga pasarkan Pak. Dan memang ada kendala kami dalam kondisi di Indonesia secara umum Pak, karena pengalaman teman-teman siswa di sekolah itu masih sangat minim untuk alat-alat yang memang levelnya industri Pak. Makanya dari geometri punya program namanya kelas geometri, itu tujuannya untuk bisa memberikan pengalaman Pak. Kita bukan jualan ke siswa Pak, justru kita berharap dengan pengalaman yang kita sajikan, teman-teman nanti masuk ke industri itu tidak gagap lagi Pak, setidaknya sudah mengetahui perkembangan dan pernah coba alatnya Pak. Dan itu kita lakukan gratis Pak, di seluruh Indonesia. Geometri ada 13 cabang, kami tahun ini target per cabang minimal 3 sekolah Pak. Dan kita berarti tahun ini kurang lebih sekitar 30-40 sekolah kita datangi dan kita kasih pengalaman yang terbaik lah buat teman-teman. Gitu Pak, dan ini juga terinspirasi oleh Bapak juga nih, sama Pak. Terima kasih. Visinya sama Pak ya. Terima kasih. Visinya sama, berbagi ilmu itu. Berbagi ilmu itu luar biasa. Kita ngejar berkahnya. Betul. Berarti SMK Negeri 2 termasuk salah satunya ya. Termasuk salah satunya. Wah luar biasa ini. Nanti kita tuh tanggal 15 kalau nggak salah Pak. Gitu. Tanggal 12 ya. Tanggal 12 bulan ini. Oke. Jikalau nanti ternyata schedule-nya ada berbarengan dengan sekolah lain, misalnya daerah Jambi, daerah Pekanbaru atau di Kalimantan, itu bisa dalam waktu yang sama kita ada telekonferensi buat kenalan antar kelas. Nanti kalau kita lihat dulu jadwalnya Pak. Wah, siap. Seru Pak. Seru pokoknya ini Pak. Surprise ini untuk saya ini ya. Terima kasih dari tim Geometri, memilih SMK Negeri 2. Iya, luar biasa sudah berkunjung, sudah memberikan dukungan, termasuk support yang luar biasa karena memang di kami kurang Pak. Alatnya punya. Kalau lengkap sepertinya lengkap, tapi operatornya Pak. Nah kalau kebetulan kalau Bapak kesini dan tim dari geometri ya luar biasa, kami menyambut dengan baik dan kami akan ikutlah berpartisipasi di dunianya geometri. Kalau memang ada kelas khusus, kelas industri, kalau kami ada Pak nanti, kelas industri ada. Kalau memang ada kelas khusus, kami mohon izin Pak. Boleh Pak, diundang dan itu kita sediakan waktu khusus, itu free Pak, nggak ada biaya. Luar biasa. Kita nggak jualan itu Pak. Alhamdulillah, gitu, Pak. Alhamdulillah. Barokahnya bertemu berarti. Memang itu yang kita kejar Pak, karena memang kita ada misi yang besar sih untuk mengangkat profesi di surveyor. Jadi mungkin dari teman-teman SMK nanti jurusan DPIB ataupun misalnya teknik konstruksi perumahan ya, TKP. Itu juga nanti sebetulnya concern nanti kalau melanjutkan ke dunia perkuliahan, salah satu pilihannya bisa masuk Pak di jurusan geodesi geomatika. Sebetulnya itu juga jadi bahan nanti kalau mau lebih terkonsentrasi lagi itu bisa Pak melanjutkan di profesi surveyor. Alhamdulillah. Gitu. Boleh dikasih bocoran? Wah, boleh yang nanti kita dibawa ke sini tuh apa kira-kira ya? Dibawa di SMK Negeri 2 ini. Biar anak-anak kami juga lebih siap tentunya pada saat di tanggal 12 ya rencananya ya. Bulan ini Pak. Di bulan ini ya, alhamdulillah. Ini saya belum ada pemberitahuan ulang, baru dari jenengan ini langsung ini ya.
Oke, luar Kalau biasa. alat-alat Pak nanti ada Total Station Pak Oke. yang sudah sudah punya teknologi laser IDM-nya juga 1000 meter. Jadi 1 kilo itu tanpa reflektor sudah bisa dipakai. Nanti kita coba ajarkan itu lebih detail lagi. Kami juga akan bawa GPS Geodetik RTK. Itu teknologi pengukuran yang pendekatannya langsung pengambilan data dari Satelit, oke. gitu. Kalau memang ada alat yang lebih expand lagi, laser scanner, lidar dan sebagainya, mungkin nanti itu di sesi selanjutnya Pak, karena satu alat aja waktunya panjang Pak itu Pak. Siap. Kalau Yang nanti ada dasar-dasar dulu saja. Dan kemarin Pak kami di SMK di Bandung juga sudah ada. Oh, sudah Pak, melaksanakan berarti sudah ya? ada scheduling Oke. Pak. Untuk requestnya kemarin itu dengan alat USB Pak. USB itu alat pengukuran kedalaman air dan lumpur pakai remote control kapal-kapal itu Pak. Tapi itu bisa mengukur dengan teliti Pak. Jadi itu USB. Alatnya lumayan Pak. Harganya sekitar 1 miliar Pak. Waduh. Dan Gini. itu kita bawa, kita gratis karena kalau sewa itu harian mahal sekali Pak. Mohon izin, baru bagi saya nih, sampai menemukan berapa ketebalan berarti ya? Sampai lumpur sedimen itu bisa diukur Pak. Bisa diukur? Bisa diukur. Jadi kalau buat teman-teman konstruksi yang memang mau bikin jembatan ataupun misalnya untuk sandar kapal itu Pak, dermaga itu kan harus bikin panjang-panjang, itu harus diukur Pak. Kita ada alatnya. Dan itu memang kalau concern dari geodesi itu ada pengukuran air dan lumpur itu masuknya ke batimetri Pak namanya Pak. Oke. Dan itu ada concernnya lagi. Kalau di Ilmu baru ITB lagi ada ini. Pak oceanografi. Oke, oceanografi. Itu untuk mengukur demografi laut Pak. Gitu. Jadi sebetulnya kapal-kapal yang melewati lautan itu ada Pak jalur-jalurnya Pak, dan itu harus dicek Pak, jangan sampai ada karang kan Pak. Nah itu pakai biar alat, tidak terdampar gitu ya. betul, jangan sampai kayak film Titanic gitu Pak. Boleh. Gitu. Itu ada concernnya itu Iya. Pak. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik ke dunia pengukuran, mungkin nanti juga bisa jadi gerbang awal. Kita bisa sharing banyak nanti di kelas Pak. Semua pekerjaan berarti Pak ya. Iya, Gedung bisa. Pak. Nggih, dermaga baru ini. Kemudian terkait dengan laut juga ada. Iya, karena kalau geodesi itu kan Pak mengukur seluruh di permukaan bumi Pak. Oke. Jadi itu nanti bisa pendekatannya lebih dalam lagi. Biasanya teman-teman konstruksi pasti kan ada proses pematangan lahan Pak, Ya, NP betul, dan lain sebagainya. betul. Nah, itu bisa kita dulu Pak yang maju Pak. Dari Oh ya, teman-teman survei. ya.